Budaya semuanya, perkenalkan nama saya Freddy Konda dengan NIM 231401058 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Fasilkom TI, Stambuk 2023. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Laus Mengli Amran sebagai selaku dosen agama Buddha yang telah membimbing saya selama ini sehingga video ini dapat dibuat. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Koroni sebagai mentor yang telah membimbing kami. Nama budaya, perkenalkan nama saya Cemeng Gerald dengan NIM 230402056 dari Teknik Elektro. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi itu adalah suatu bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi yang memiliki jabatan dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu bisa juga diartikan sebagai bentuk perampasan hak milik orang lain yang merugikan orang lain, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan negara. Di atas dijelaskan bahwasannya di sini ada keuntungan pribadi. Kemudian di bawah juga dijelaskan dapat merugikan orang lain, diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Yang di atas di sini yang dimaksud keuntungan pribadi itu adalah keuntungan secara material. Jadi dengan korupsi orang biasanya akan mendapatkan keuntungan secara material. Tapi akan banyak sekali kerugian yang didapatkan di masa yang akan mendatang, baik itu karma buruk ataupun hukuman dan lain sebagainya. Itulah yang akan dibahas dalam topik kali ini. Faktor dan syarat terjadinya korupsi secara umum. Faktor terjadinya korupsi adalah seperti keserakahan, munculnya kesempatan, desakan dari kebutuhan, ajakan orang lain. Terdapat beberapa faktor lainnya, seperti lemahnya institusi penegak hukum yang menyebabkan korupsi lebih mudah untuk dilakukan, kurangnya institusi yang menangani korupsi. Syarat terjadinya korupsi. Yang pertama adalah ada uang atau barang milik orang lain. Tahu bahwa uang atau barang tersebut merupakan milik orang lain. Yang ketiga, adanya niat ataupun kehendak untuk melakukan penyalahgunaan tersebut. Adanya usaha untuk melakukan penyalahgunaan. Yang terakhir, berhasil dalam melakukan usaha penyalahgunaan tersebut. Baik, berikutnya ada jenis-jenis korupsi. Korupsi itu ada yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan juga gratifikasi. Jadi, yang merugikan keuangan negara itu contohnya adalah kasus yang, kalau yang baru-baru ini itu kasus Budi Said. Kasus Budi Said dia beli emas dari PT Antam, dan diduga ada tindakan korupsi karena merugikan keuangan negara. Nanti akan kita bahas lebih lengkap. Kemudian suap menyuap, biasanya itu transaksi ilegal ya, memberikan misalnya uang untuk mendapatkan keuntungan keuntungan dari dua belah pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan ya. Biasanya ini orang-orang yang punya jabatan lebih berkuasa, mereka punya kuasa untuk memberikan hak-hak tertentu kepada pihak ataupun organisasi, itu biasanya bisa digelapkan. Kemudian pemerasan, itu biasanya orang yang lebih kuat menindas orang yang lebih lemah, kemudian gratifikasi. Ini seolah-olah seperti yang dilakukan oleh pemerintah biasanya ya, oknum pemerintah, gratifikasi, misalnya jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang korupsi. Salah satunya adalah UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Ayat 1 huruf A UU 20 atau 2001 tentang suap menyuap. Pasal 8 UU 20 atau 2001 tentang penggelapan dalam jabatan. Lalu UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat banyak UUD lainnya, tapi pada kesempatan kali ini yang dibahas hanyalah 4 ini. Di sini sebelumnya sudah dijelaskan tadi bahwasannya ada beberapa jenis korupsi. Ya, kalau yang di sini itu kasus Surya Darmadi. Ini korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia sebelumnya ya. Tapi kemudian belakangan ini sepertinya akan digeser oleh yang 271 triliun itu dugaan korupsi 271 triliun. Itu ada tambang timah ilegal. Sudah beberapa tersangka yang tertangkap. Di sini Surya Darmadi korupsi 100 triliun, dihukum denda 41 triliun. Ini adalah jenis korupsi yang merugikan keuangan negara sama seperti yang korupsi tambang timah ilegal itu ya, ataupun korupsi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah korupsi Budi Said. Jadi Budi Said ini dia beli emas dari PT Antam tahun yang sudah lumayan lama. Dia beli emas sekitar berapa ton itu. Kemudian salah satu cabang dari PT Antam dia beli emas ini, ya seolah-olah dia memberikan bonus emas karena Budi Said ini dia membeli emas dalam jumlah yang sangat banyak dari PT Antam. Tapi kemudian sampai saat ini belum diberikan oleh PT Antam dan digugat oleh Budi Said. Berdasarkan gugatan sebelumnya, PT Antam itu dituntut untuk mengembalikan emas tersebut kepada Budi Said. Akan tetapi PT Antam belum mengembalikannya hingga saat ini dan PT Antam menggugat kembali Budi Said. Diduga Budi Said ini ternyata dia bekerja sama dengan oknum manajer dari salah satu cabang PT Antam ini membuat seperti transaksi palsu seolah-olah dia mendapatkan bonus. Padahal atasan dari PT Antam sendiri ini tidak pernah memberikan bonus apapun dalam jumlah pembelian emas sebanyak apapun. Korupsi menurut agama Buddha. Korupsi adalah pelanggaran moralitas yang tercermin dalam sila kedua dari 5 aturan moralitas Buddhis, Pancasila Buddhis. Isi dari sila kedua Pancasila Buddhis adalah aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Dikarenakan memenuhi syarat-syarat pelanggaran sila kedua, yaitu adanya subjek ataupun pelaku, keinginan untuk mencuri, adanya objek seperti negara, perusahaan, masyarakat, dan sebagainya, dan kejadian nyata dari perpindahan kepemilikan. Korupsi secara spesifik tidak pernah disebut-sebut oleh Buddha, namun hal tersebut merupakan perbuatan mencuri.
Korupsi adalah salah satu bentuk perampasan atas hak milik orang lain yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Selain itu, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian di sini ada korupsi dari sudut pandang agama Buddha. Di dalam Anggutara Nikaya 4, 285, Buddha menjelaskan ada 4 macam hal yang berguna pada saat sekarang. Itu menganjurkan orang untuk berbuat baik, mencari nafkah dengan cara yang benar, tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Kemudian juga di sini ada dalam kitab Nandanjani Sutta, Buddha menganjurkan kepada Brahmana untuk melakukan perbuatan yang baik dengan tujuan yang baik. Ya, di sini dijelaskan tidak melakukan perbuatan yang buruk dengan tujuan yang baik. Maksudnya adalah sesuatu perbuatan yang itu buruk tidak akan dapat menjadi baik walaupun tujuannya baik. Sebab terjadinya korupsi menurut agama Buddha. Buddha menjelaskan bahwa suatu peristiwa apapun tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu itu terjadi karena adanya suatu sebab dan akibat. Dalam hal korupsi, secara prinsip dapat dijelaskan bahwa sebab korupsi adalah berakar pada keserakahan, loba, kebencian dosa, dan kebodohan moha. Yang pertama adalah keserakahan, loba, adalah salah satu bentuk pikiran jahat yang menimbulkan berbagai perbuatan tidak terpuji. Dengan serakah, seseorang bisa menjadi pembunuh, pemerkosa, pembohong, dan koruptor, serta tindakan kejahatan lainnya. Dalam kitab Anugatara Nikaya 1, 189, Sang Buddha menerangkan, barang siapa yang serakah, dicengkram oleh keserakahan, tidak dapat mengendalikan dirinya, maka orang ini akan tega memaksa dengan kekerasan, membunuh, mengambil sesuatu yang bukan haknya, melanggar kesusilaan, dan memutarbalikkan kebenaran. Inilah bahaya rantai yang disebabkan akibat dari adanya keserakahan, yang menyebabkan timbulnya beberapa sikap batin yang buruk. Yang kedua itu adalah kebencian. Jadi inti dari kebencian ini biasa ditimbulkan oleh sifat iri hati terhadap orang yang tidak suka dengan kekayaan orang lain, sehingga ia menginginkan harta orang lain untuk dirinya sendiri tanpa harus bersusah payah. Tentu untuk mendapatkan hal yang sama dengan orang lain kita juga harus bekerja dengan hal yang sama dengan bekerja keras yang setara dengan orang tersebut. Ya, selain itu, kalau misalnya pun kita mencari nafkah dengan cara yang salah, mungkin di saat di kehidupan ini kita dapat menikmatinya sementara. Tapi untuk berikutnya, karma buruk kita akan kita tuai di kemudian hari. Di mana perbuatan kita sebelumnya dengan mencari nafkah dengan cara yang salah, itu akan menimbulkan kerugian kita, membuat kita lebih sulit lagi ke depannya. Maka dari itu, sebaiknya kebencian dan keirian ini dihilangkan dari dalam diri kita. Kemudian yang ketiga itu ada kebodohan atau moha. Kebencian tadi ini bisa juga disebut dengan dosa. Kemudian di sini ada moha yang ketiga atau kebodohan batin. Jadi kebodohan batin ini maksudnya adalah kita hanya memikirkan hal-hal yang hal-hal yang sementara, hal-hal yang material. Kita tidak memikirkan hal ke depannya. Hal ke depannya tentu akan membuat kita sangat rugi apabila kita melakukan suatu kesalahan di saat ini. Karena apapun yang kita buat saat ini akan kita tuai kemudian di masa depan. Kita bertanggung jawab atas karma kita sendiri dan perbuatan kita sendiri. Kita dapat melindungi diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri melalui perbuatan kita sendiri. Itulah hukum-hukum dalam agama Buddha. Sehingga sebaiknya kita menghindari kebodohan batin ini ataupun moha. Solusi korupsi menurut agama Buddha. Dalam agama Buddha, strategi mendasar untuk mengatasi kejahatan seperti korupsi adalah dengan melaksanakan daya upaya benar. Daya upaya atau usaha benar ini mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah suatu kemauan kuat untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan batin yang jahat atau tidak sehat. Segi yang kedua adalah suatu kemauan kuat untuk menumbuhkan dan mengembangkan keadaan-keadaan batin yang baik dan sehat, yang positif, yang belum ada, dan meningkatkan serta menyempurnakan keadaan-keadaan yang telah ada dalam batinnya. Contoh mengembangkan keadaan batin yang baik adalah menumbuhkan pandangan dan pikiran benar, menumbuhkan moralitas, menumbuhkan pengembangan batin. Terima kasih telah menonton video kami. Itu tadi adalah penjelasan-penjelasan mengenai dampak buruk dari korupsi. Sehingga sebaiknya kita menghindari korupsi ini untuk kehidupan kedepannya yang lebih baik. Untuk karma baik kita juga. Dan sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.